Itu apa? Gagasan pokok adalah dari suatu pembahasan yang menjadi dasar utama paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah, ada lihat bukunya kan? Dibaca kan? Adalah kalimat atau informasi yang memperjelas, merinci dan menjelaskan gagasan pokok tersebut. Nah, kemudian mengidentifikasi kalimat utama serta kalimat-kalimat penjelas. Itu satu, mencermati gagasan pokok. Nah, ada baca kan? Nah, yang pertama pengertian, ide utama. Yang kedua konsep sentral atau topik yang sedang dibahas dalam sebuah teks. Ada nggak dibacakan ini? Ada ya. Yang kedua cara mengumpulkannya pada teks lisan. Dengarkan dengan saksama atau pahami topik utama yang sedang dibicarakan. Nah, sebelum kita memulai itu teks lisan, kita harus mendengar dan dengan seksama untuk memahami topik yang sedang dibicarakan agar apa tuh? Agar kita paham untuk apa? Untuk membuat teks lisan. Kita harus mendengar agar apa tuh? Memahami isi topik tersebut ya. Nah, cara menemukannya pada teks tulis. Ada tidak teks tulis? Ada, Bu. Nah, itu perintahnya bacalah seluruh paragraf untuk memahami ide menyeluruh. Yang kedua, identifikasi subjek atau kata benda yang paling sering muncul. Yang ketiga, tentukan satu kalimat yang paling mewakili inti dari paragraf tersebut ya. Lanjut lagi. Yang kedua, mencermati gagasan pendukung. Nah, pengertiannya apa? Pengertiannya menjelaskan detail data atau contoh yang mendukung dan merinci gagasan pokok agar lebih mudah dipahami. Nah, kita harus apa tuh? Detail atau contoh yang mendukung dengan merinci. Kita harus merinci gagasan pokok agar dalam suatu pembuatan gagasan pokok tersebut kita lebih bisa memahami apa dari gagasan pokok tersebut. Nah, cara menemukannya, setelah menemukan gagasan pokok, carilah kalimat-kalimat lain yang memberi detail. Nah, sebelum memulai gagasan pokok itu kita harus mencari kalimat-kalimat lain. Nah, pada teks visual, perhatikan elemen-elemen pendukung yang memperjelas konteks visual seperti latar belakang, ekspresi wajah atau objek tambahan. Nah, sebelum kita memulai, kita harus perhatikan elemen-elemen pendukung yang memperjelas konsep visual seperti latar belakangnya seperti apa. Nah, ketika kita membuat suatu drama, kita harus mengerti dulu apa yang mau kita buat. Misalnya itu apa? Misalnya ini latar belakang yang konteks visual yang kita buat itu seperti apa? Terus latar belakangnya seperti apa? Terus misalnya kita mau bikin ini drama sedih lah apa? Kita harus menyesuaikan dengan ekspresi wajah kita. Kalau drama sedih tuh ekspresi wajahnya seperti apa? Sedih atau senang? Seperti itu ya. Nah, identifikasi kata-kata kunci. Carilah kata-kata kunci yang berkaitan dengan gagasan pokok dan membantu menjelaskan lebih lanjut. Nah, sebelum memulai identifikasi kata kunci, carilah kata-kata kunci dulu yang berkaitan dengan gagasan pokok dan itu untuk membantu agar kita bisa menjelaskan suatu gagasan pokok tersebut. Nah, ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya biasanya lebih dari satu kalimat. Nah, biasanya berisi contoh, data atau apa lagi, atau pernyataan yang
berfungsi fokus dan konsentrasi. Nah, dalam faktor-faktor tersebut ada berapa faktor di sini? Ada 4 faktor. Seperti fokus. Yang pertama kita harus fokus dan apa tuh? Baca. Konsentrasi. Iya, fokus dan konsentrasi. Yang kedua, identifikasi kalimat kita. Karena yang ketiga apa? Yang ketiga subjek. Iya, betul. Yang keempat rangkuman kalimat kita. Nah, itu di situ termasuk faktor-faktor untuk gagasan pokok. Nah, ini gagasan pendukung seperti apa? Gagasan pendukung sini ada berapa? Ada 5. Yang pertama kalimat penjelas. Yang kedua informasi di. Yang ketiga apa? Konsep visual. Yang keempat apa? Identifikasi kata kunci. Yang kelima apa? Ciri-ciri spesifik. Nah, ini termasuk faktor-faktor untuk gagasan pendukung. Nah, ini contohnya seperti apa? Teknik lisan, mendengarkan pidato dengan sesama untuk menganggap suatu kalimat utama ide pokok. Nah, yang kedua apa? Teks tulis. Teks tulis itu apa? Membaca paragraf agar menemukan kalimat yang menjadi topik utama. Nah, yang ketiga teks visual. Teks visual adalah mengamati sebuah infografik untuk mengidentifikasi ide apa tuh? Ide sentralnya. Nah, jadi kesimpulan dari gagasan pokok ini adalah dari menjemput gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tersebut, dari teks tulisan atau visual adalah memahami inti pesan dan inti pesan apa? Inti pesan dan detail pendukung secara komprehensif. Nah, itu kesimpulannya ya. Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang menjadi dasar dari sebuah teks. Nah, di sini ada yang mau bertanya? Ada, Bu. Kita paham belum? Paham, Bu. Nah, sekarang kita lanjut tentang menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antara gagasan pokok dalam kerangka tulisan. Nah, langkah-langkah menata informasi itu seperti apa? Itu ada 4. Yang pertama identifikasi gagasan pokok. Yang kedua identifikasi gagasan pendukung. Yang ketiga kelompokkan gagasan. Yang keempat identifikasi keterhubungan. Nah, yang pertama tentukan kalimat atau ide utama dari setiap paragraf. Kalau yang kedua identifikasi gagasan pokok itu apa? Carilah kalimat atau frasa yang berfungsi sebagai penjelasan, perincian, contoh dan atau pernyataan yang mendukung gagasan pokok tersebut. Agar ceritanya oh ini kita mengenal ini, yang mengenal apa tuh? Misalnya gagasan pokoknya kita membahas cerita tentang sekolahku. Nah, kita harus mencari kita harus merincikan contoh atau data pernyataan yang mendukung gagasan pokok tersebut. Nah, 3 kelompok gagasan. Nah, itu apa? Satukan gagasan pokok dengan semua gagasan pendukung yang saling apa? Saling terkait ya. Nah, sebelum membuat kelompok gagasan pokok, satukan dulu gagasan pokok dengan semua gagasan tersebut ya. Dengan semua gagasan pendukung ya. Yang saling apa tuh? Yang saling terkait agar gagasan pokok tersebut menjadi
poin-poin atau gagas untuk menatanya. Nah, yang keenam, tulis ulang. Nah, sebelum memulai itu tulis ulang dulu, gunakanlah kerangka yang telah dibuat sebagai panduan untuk menulis tulisan baru yang terstruktur. Nah, kita harus tulis ulang dulu, gunakan kerangka yang telah dibuat agar tulisan kita terstruktur. Di sini juga ada contoh-contoh struktur kerangka tulisan. Nah, yang pertama itu apa? Pendahuluan. Pendahuluan itu seperti apa? Pengenalan gagasan pokok. Yang kedua itu isi. Isi itu seperti apa? Isi itu seperti paragraf pertama. Misalnya gagasan pokoknya apa? Nah, gagasan apa? Gagasan pendukung itu seperti apa? Contoh penjelasannya. Contoh penjelasan dan data, ya. Yang kedua itu paragraf kedua, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Contohnya apa? Perbandingan kronologis dan sebagainya, ya. Nah, misalnya sebelum kita berisi, kita perhatikan dulu paragraf pertamanya. Gagasan pokoknya seperti apa, gagasan pendukungnya seperti apa, agar hasilnya semaksimal mungkin. Nah, yang kedua juga kita harus perhatikan paragraf kedua. Perhatikan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Contohnya perbandingan apa? Kronologisnya dan lain sebagainya. Nah, kesimpulannya atau rangkuman dari gagasan yang telah dibahas. Sesudah paragraf pertama dan kedua, di situ ada penutup. Seperti apa? Penutup itu adalah kesimpulan atau rangkuman dari gagasan-gagasan yang telah dibahas. Itu termasuk isi dari penutup. Jadi kesimpulan dari mendata informasi yang didapat di teks berdasarkan keterhubungan antara gagasan ke dalam kerangka tulis adalah bahwa proses ini merupakan langkah fundamental dan dalam penulisan yang terstruktur di sistemnya. Nah, kesimpulan ini kesimpulan dari mendata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antara gagasan ke dalam kerangka tulisan. Nah, di sini ada yang sudah paham tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mana mau kasih tugas nih? Kalau gitu, udah paham belum? Udah. Ada yang mau bertanya? Kalau gitu, ibu kasih PR ya. Kasih PR. Ini PR-nya dikumpulkan besok.
Oke?